Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, jam salamnya kurang kompak. Jadi daun salam adanya di kota Mekah, insya Allah yang jawab salam semuanya berkah, amin. Daun salam di kota Ngawi Kediri, kampung saya. Mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah pergi haji lagi. Jadi yang udah pergi haji lagi, alhamdulillah. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Lancar? Kuat? Udah ada yang jebol belum 6 hari? Belum ya Bu? Amin ya rabbal alamin. Dan tarawihnya insya Allah lancar semuanya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada alaina shalah wa zakat wa siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts li khairil anam. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah hafal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hafal juga karena sering dengar Pak Ustaz. Ada yang untuk malam harinya man koma, kalau siang harinya man soma. Ada soma, ada koma. Short pakai kof beda. Man soma, siapa yang puasa Ramadan di bulan Ramadan, berarti siang hari, imanan karena iman, waktu sabar mengharap ridho Allah, ghufira lahu, diampuni ma taqaddama min dzambi, semua dosanya, amin ya rabbal. Padahal kita semuanya insya Allah ya, insya Allah. Ada yang nggak punya dosa, katakan. Hebat juga kalau nggak punya dosa ya. Semuanya kita ngaku punya dosa. Ilahi las tolel bedaut se'ala sama wala kuwa ala naril jahim. Yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau katakan, saya nggak ahli surga, tapi saya juga nggak kuat masuk neraka. Podo wae, intine pengen lebu swarga, kata orang sana. Artinya apa? Sama-sama ingin masuk surga karena dia tidak kuat kalau dimasukin neraka. Mudah-mudahan kita semua yang puasa, insya Allah ahli surga. Amin. Aminnya kenceng Pak. Belum ngopi Pak. Belum kan? Sama, belum ngopi juga. Jadi kita semangat, alhamdulillah. Yang penting sehat. Puasa itu nggak usah dipikirin. Dan sampai pikirin tuh puasa nggak bakal nyampe. Kenapa? Yang ada berat. Sahurnya udah kayak apa, perjuangan bangunnya. Kemudian di siang hari, belum yang kerja di lapangan. Kalau di depan komputer itu sama Pak Ustaz, walaupun ngantuk dulu saya, karena apa-apa. Biasanya jam 9 ngopi, ya kan? Zuhur udah makan siang. Jam gini hari ngapain Bu biasanya? Kalau misalnya nggak puasa ngapain nih? Oh iya Pak Ustaz, ceramahnya jangan lama-lama, saya mau makan siang. Isoma, istirahat, sholat dan makan. Cuma karena ini Ramadan dirubah isomanya, ya kan? Istirahat untuk baca Quran. Maka saya dikasih waktu sampai jam
satu, Ustaz. Bener nih, kuat. Saya mah kuat. Kalau yang dengerin udah ngantuk, nanti saya akhiri aja. Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah. Yang penting tahun ini ketemu Ramadan lagi. Amin. Setuju Bu? Karena tiap hari Ibu doa, ya Allah, tahun depan saya masih ketemu Ramadan nggak? Bang, mic-nya jangan kecil ya Bang. Ini lagi puasa Bang, gede dikit Bang. Jadi kalau mic-nya gedean kan enak ngomongnya, hemat energi gitu. Mana udah ada kopi ini Bang, gede dikit. Nah, alhamdulillah. Ceramahnya jangan tinggi-tinggi. Soalnya lagi puasa gini, kita dapat ilmu yang tinggi-tinggi malah ngantuk. Jadi saya dengan Cak Mur tadi beliau sampaikan, saya Ustaz Cak Mur panggilannya, karena nama panjang banget. Ustaz Haji Muhyiddin Cak Mur MA segala udahlah, nggak usah gelar. Cak Mur aja Bu. Saya Ketua Lembaga Dakwah NU Jakarta Barat sekaligus Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama. Dan kawan-kawan saya penyuluh. Jadi alhamdulillah kalau tiap Jumat itu jadwal khutbah udah pasti penuh. Jadi setahun nggak ada. Idul Fitri tahun ini saya bersyukur banyak yang minta khutbah Idul Fitri, minimal sudah 4 tempat. Jadi kalau pengen khutbah Idul Fitri Cak Mur, ya untuk tahun berikutnya. Ada juga yang pesimis, udah Ustaz kalau Idul Fitri nggak dapat, saya Idul Adha-nya aja, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa ngundang itu ada peringatan hari besar Islam yang namanya Maulid Nabi atau Isra Mi'raj atau apa Bu? Ibu lagi hamil 7 bulan marhabanan atau nyunatin atau ngawinin atau mau kawin lagi dah. Alhamdulillah Pak Ustaz, jangan didoain yang itu. Insya Allah tidak. Amin ya Rabbal. Itu pertama bersyukur. Yang kedua kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama Bu. Saya sengaja nih biar nggak ngantuk ya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sama-sama. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah nih Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya yang ceramah sama yang gak ceramah. Kalau yang dengerin belum masih mau saya. Jadi pagi belum ketemu nasi. Kalau ceramah nggak boleh lemes, ya, Ustaz. Karena kita punya doa, ya Allah, saya nanti ngomong di BNI BSD saya nggak boleh lemes, saya lemes sampai turun kabeh. Saya sengaja saya harus kencang kan begitu. Dan jenengan ngantuk malah nggak apa-apa. Tidur orang puasa itu ngibadah, setuju lah. Itu tidurnya loh, apalagi kerjanya. Apalagi sinergitas di dalam meningkatkan kualitas kerja. Ya, orang yang paling bahagia ini saya lihat ini karena ilmunya perbankan. Jangankan orang bank, saya juga yang bukan orang bank itu sederhana aja Pak. Kita itu bisa mesem, bisa ketawa, bisa alhamdulillah gitu itu apa? Kalau ngecek e-banking, saldo kita buahnya banget nah, itu pasti kita bisa mesem dan alhamdulillah. Artinya bahwa barang udah pasti kelihatan. Nah, puasa encer ini Pak. Alhamdulillah ada juga Pak status WA yang bikin motivasi. Jadi saya campurin ngasih motivasi aja Pak. Jadi ibadah itu tenang aja. Puasa aja kok dipikirin. Emang apa dipikirin puasa? Aku dari kecil udah puasa, nah ini cakep. Ayo dong. Puasa itu keren, begitu bikin status WhatsAppnya. Taraweh itu keren, begitu. Taraweh itu hebat. Artinya apa? Yang nggak taraweh yang nggak hebat, nggak keren. Puasa keren, yang nggak kuat puasa cemen. Gitu dong. Anak-anak kita aja yang kecil, yang TK di madrasah semua tuh Pak, Bapak malu. Kita malu kalau sampai batalin puasa. Kenapa? Anak-anak kita yang di madrasah masih kecil-kecil udah latihan puasa, bahkan sudah kuat sampai beduk maghrib. Cuman begitu dia anak-anak kecil sekarang Bu, termasuk bapaknya ibunya sama ya. Kalau lagi nonton TV jam 17.30, kira-kira ibu ngarepin apa tuh nonton TV? Apa menikmati siaran TV, berita, entertainment, artis ini itu? Apa sih ditunggu? Kalau udah nonton TV yang ditunggu apa Ustaz? Adzan maghrib. Jujur apa jujur?
Serius Pak, yang ditunggu nek nonton TV itu adzan maghrib kok suwi meninggalkannya. Ini jamnya kalau bisa saya majuin. Bahkan saya begitu dia sentimen. TV One belum ada, Indonesia belum ada, Antv belum ada. Perintah ayah ibu kepada Tom, kalau nyetel TV itu pilih channel yang adzan maghribnya duluan. Saking pengen buka puasanya cepetan. Nah itu namanya tidak mendidik mental disiplin kepada dirinya. Jadi tenang aja Pak, TV itu aturan standarnya sama. Nek maghribnya jam 6 lebih 5, semua TV aturan pencet ini aja, ini aja, ini aja, ini aja. Ini jangan handphone yang udah aja, TV-nya belum aja. Ini TV-nya yang sama, jangan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini tiap tahun kita menjalankan ibadah puasa. Pesan saya yang pertama adalah orang usah dipikiri, jalanin aja. Hari ini sudah ke-6, alhamdulillah. Bikin status WhatsApp setelah ngaji sama cabut, alhamdulillah lebaran tinggal 23 hari lagi. itu ciri orang optimis, pengen minal aidin wal faizin mulai kampung. Itu orang optimis, nek duit. Dan kalau THR-nya cair gitu. Alhamdulillah. Jadi doanya itu banyak. Selain dapatkan rahmat, maghfirah ya Allah, mudah-mudahan THR-nya cepat cair biar bisa beli tiket untuk mudik katanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu kita harus bersyukur itu. Gaji ada ya kan, rezeki ada, buka puasa ada. Dan Indonesia ini sudah negara kaya. Tolong Bapak Ibu muter musola masjid sejabodetabek. Tiap Allahu Akbar, ini takjil udah ada ya kan, kurma, air apa segala macam, es, gorengan jangan lupa. Ibu-ibu tuh hobinya, tiap hari makan gorengan ya kan. Aneka kuliner ibu-ibu keren juga itu, nggak apa-apa Bu. Kapan lagi mau memakmurkan Ramadan? Jangan bapak-bapaknya sentimen, duit sih dibuang-buang dulu, kuliner dulu, kagak mau masak. Nah, kan ibu kan jojong dulu tuh, mall. Tapi yang senang kan bapaknya juga ya Bu ya. Ibu yang ngabisin duit, yang makan siapa? Bapak di rumah sama anak-anak. Alhamdulillah itu berkah Pak Ramadan. Jadi yang ngomong Ramadan gak berkah itu salah. Tinggal perspektifnya aja. Kadang ada juga yang hidup merasa susah melulu, mengatakan Ramadan ini setiap Ramadan saya banyak masalah. Masalah pasti. Jangankan Ramadan, 11 bulan yang lainnya ketemu gak kita dengan masalah Pak? Ketemu gak Bu dengan masalah? Pasti ada masalah. Nah ketika Ramadan andaikan diuji masalah, ya Allah aku lagi puasa ini. Itu juga nanti kepada suami istri ketika misalnya lagi mau ribut, inni so'imun bahasa Arabnya, aku lagi puasa. Jawabnya Pak, ada yang ngajak berantem. Bapak naik mobil ugal-ugalan, diserempet orang. Bapak posisinya bagus bener, tapi orang yang salah main nyeruduk kita itu wis kleru ngeyel. Nah, saya lagi puasa. Nah, iya lagi puasa, tapi urusan lecet ini gimana? Minta diganti nggak Pak? Ya diganti kalau Bapak yang benar. Kan ada CCTV, ada polisi, ya kan? Ada orang udah salah ngotot, beribut di pinggir jalan, ada yang diinjek-injek juga, yang lagi viral di YouTube kan. Pesan saya Bapak Ibu, nggak usah belagu di jalanan. Kadang yang bajunya kayak saya, baju kayak ibu, nih Bapak, pulang kayaknya kita kayak orang bener aja di jalanan ya, kayak orang bener. Hati-hati Pak. Ada yang pakai kaos, oblong, ya nggak pakai peci, topinya dimiring-miring. Kusel penampilannya. Bapak jangan ngajak ribut ya kalau Bapak jago berantem Pak. Nah tiba-tiba sing sampean lolok nih, sing sampean marah-marah itu tahu nggak? Polisi misalnya, tentara, orang dipukuli gitu. Jadi hati-hati di jalanan, apalagi kita lagi puasa. Puasa itu menahan diri. Kalau timbang makan dan minum doang, siang hari kecil. Karena puasa itu Bapak Ibu, kecilnya apa? Ngomong mindahin jadwal makan, mindahin jadwal minum, mindahin jadwal seks yang hobi siang hari.
yang nggak ofis yang hari apa. Jadi makan minum doang digeser. Maghrib, waduh puyeng aku Pak Ustaz. Biasanya aku ngerokok ya, seharian aku teh 1 bungkus. Ya tinggal ganti aja malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena hobinya dia merokok, ya nggak usah makan, rokok aja dulu. Ada nggak yang gitu? Aduh, dia mementingkan rokok daripada minum dan makan. Berarti kalau dengar azan dia langsung merokok. Enggak, saya siang hari habis setengah bungkus, dan malam hari aja habisin. Maghrib nunggu sholat taraweh merokok 3 batang. Habis sholat taraweh terus ora iso turu karena perut kenyang, pikiran melayang. Gimana nih mudik nih urusannya? Yang dipikir THR mana belum turun lagi, tenang aja Tong, THR udah pasti turun. Yang mikirin THR turun siapa? Pimpinan, betul nggak Bu? Ya, kalau di bank ada pimpinannya, ada dirut, tenang, aman. Kalau di PNS ya ada menterinya, sekjen, dirjen, terus direktur ke bawah, kepala kantor. Alhamdulillah. Nah, ini yang nggak dapat gaji itu THR di mana? Nah, ini bulan Ramadan, bulan rahmat, maghfirah. Sayang dan rugi teman Ustaz Cakmur kepada kita yang tidak ingin berbagi. Saya ulangi. Kalau kita punya duit di saat Ramadan ini, karena pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga, kata Allah, rugi Bapak Ibu. Ya Allah, sore ini saya mau ngasih makan orang berbuka 10 orang. Minggu karena saya libur, ya Allah, saya kumpulin yatim piatu di masjid musola terdekat saya. Saya ingin bagi kurma, makan gratis dari saya. Pahalanya sama dengan orang yang puasa. Rugi nggak? Sangat rugi. Aduh Pak Ustaz, boro-boro saya mau ngasih orang banyak. Ya nggak apa-apa, kasih aja dikit. Apa Ibu belanja 5, dilebihin 2, yang 2 untuk dikasih ke musola atau masjid terdekat atau masjid salim atau janda-janda kanan kiri kita. Ngomongin janda ada yang baper, nggak enak saya. Ya Pak, ngomongin janda-janda, dia nggak janda yang mana Ustaz? Ada bapak-bapak pesan ke saya, Bu, tolong pesan janda Ustaz, syaratnya 1, janda yang gak beranak. Kalau yang janda gak beranak, janda yang pasti punya. Saya ketua BP4 Bapak Ibu. Tugas saya tuh kalau ada orang cerai gitu, nangis-nangis tiap hari ya Bapak Ibu. Kalau BP4 itu kan Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Tugasnya itu ya caranya masyarakat Indonesia nggak ada yang cerai. Pertanyaannya apa bisa? Nggak bisa. Yang mau cerai cerai aja. Tapi kita nasihatin dulu. Kenapa harus cerai? Udah panggil istrinya. Emang orang kalau udah mau kiamat itu udah mau cerai itu Bapak Ibu. Kebaikannya 25 tahun dia nikah hilang kabeh. Orang kalau mau cerai itu, oh suami saya ini yang ngasih duit 5 miliar, dibangunin kontrakan, dibikinin villa, dikasih mobil 4, dikuliahin segala macam, lari kabeh, hilang. Betul. Karena yang ada adalah emosi. Nah, ibu ini, kalau ibu itu catatannya banyak. Suami saya ini tahun sekian bikin salon ini, gak hilang. Walaupun gak ada catatannya Pak, gak hilang Pak, itu istri Mas. Kalau kita suami beda. Kalau suami biasanya udahlah, istri kalau kita tulis Pak kesalahannya 100 juga ada. Tapi dengan cinta dan kasih sayang, oh bisa orang kelingan salahmu. Alhamdulillah. Allah aja Maha Pemaaf, kita harus maafkan. Allah Ghafurur Rahim, kita juga sama. Bapak Ibu, ini bulan yang luar biasa, masjid kosong. Gak ada sandal, ya Allah besok pagi saya beli sandal 15. Itu saya kasih contoh di masjid saya. Saya ketua masjid juga di kementerian. Gak ada sajadah. Memang kadang-kadang ngajak orang tuh berat Pak. Gak ada sajadah, yuk kita beli sajadah. Kayaknya duitnya, gaji saya udah dipotong sama bank. Gaji 5 juta, ya kan? Tunjangannya 3 juta, jadi 10 juta. Uang makan 700. Totalnya sebenarnya 9 juta. Loh buahnya apa itu gajinya? Tapi udah didebet sama bank. Salahmu dewi. Kata orang, kenapa lo jadi pikiran banget itu? Kerja lo apa? Gajian ada. Iya gajinya habis. Karena habis. Karena dipotong sama bank. Salah lu, bukan salah Allah.
Nah, tinggal kita bisa cari, dikasih kesempatan Allah menggunakan pikiran yang bisa bisnis dengan bisnis, yang bisa ngajar dengan ngajar, yang bisa privat dengan privat, yang bisa ceramah dengan ceramah, yang bisa dagang dengan dagang apa saja, yang penting halal. Amin. Dan tentunya di luar jam kerja, betul nggak Pak? Nek wong BNI dia jam kerja dia keluyuran boleh nggak Pak? Wah, absennya ketat Pak ya. CCTV di mana aja ada ya? Di kamar mandi ada? Nggak ada. Di mana aja kita sensor. Bu, di akhirat nanti kayak gitu loh. Jenengan sholat dewe jamaah sama aja. Ada rekaman CCTV Allah. Baca Quran mau di depan atasan, di depan teman, di depan istri, di depan mertua, nggak ada urusan. Sendiri Allah ada rekaman. Mau kita berbuat jahat dengan orang juga, maaf, dengan komputer yang kita ketik bit yang bisa menghancurkan dan merusak tatanan orang juga bisa. Itu kekuatan teknologi ternyata sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabum marhum. Nanti kita akan mendapatkan buku rekaman-rekaman kita. Oleh karena ini bulan suci ini adalah bulan penempaan diri, latihan sabar ibu-ibu. Bapaknya orang duit Pak, ini sangat kira Pak, ini anak-anak Pak, mumpung minggu pertama, ini saat itu kok nih kelambi, beli baju. Jadi ceritanya minggu 1 dia bertahu, minta requestnya proposal, minta baju dia sopo. Kalau ibu udah nggak penting, tiap bulan bikin baju, bulan Februari bikin baju, bulan Maret 1 baju, bulan April 3 baju, ibu tuh. Gak nunggu lebaran, keren ibu, karena duitku dewe Pak. Wah aku kerja, wanita karir, betul? Mau beli jilbab kapan saja bisa, ganti mukena kapan saja. Bahkan beli perhiasan emas gue sanggup Pak, saya udah gak membebani suami saya. Ya, tapi jangan salah juga, uang suami, uang istri, rasa nolong. Tak ulangi, woi bapak-bapak, uang suami, uang istri, PNKB, ngono kaya cik kurang bersyukur. Alhamdulillah, gunain gak apa-apa duit bapak jenenge megang, nenek ATM yang jenenge megang kok kaya uang terbantu, mulane bapak kurus, rambutnya cepet putih, cepet botak, stres, stroke, innalillahi wa inna ilaihi. Pak, mudah-mudahan yang orang BNI ini semuanya istri enggak ada yang begitu. Amin. Ya Rabbal. Ya gaji kasih aja Pak. Tapi saya ada tambahan lain Pak Ustaz. ATM biarin aja dipegang bini. ATM saya ada 4, yang 3 dipegang dia, yang 1 yang banyakkan isinya. Jadi yang dipegang dia yang isinya 1 juta, yang gopek yang 300. Yang dipegang bapaknya yang 50 cepet juta. Alhamdulillah. Yang penting ibu percaya saling mendoakan. Bu, kenapa? Suruh ceramahnya 1 jam, jadi ngalor dulu. Jam 1 kurang 1/4 ini ilmu yang penting di bulan Ramadan. Bu, yang kita gapai, yang kita inginkan adalah 1, Rabbana atina fid dunya, nah bahagia akhirat. Mudah-mudahan semuanya bisa investasinya banyak, amin. Kehidupannya barokah, amin dulu Bu. Bisa pergi haji berulang-ulang, amin. Bisa umroh dengan anak dan cucunya, amin. Itu doa kita dulu. Nah, untuk menggapai itu maka endingnya adalah yang kita minta adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ikutin saya. Al jannatu Pak. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kelingan Pak. Memang kalau orang puasa gampang lupa Pak. Saya naruh kunci juga lupa, mudah-mudahan naruh duit jangan lupa. Jadi kita ini sering lupa, nggak fokus. Pak, saya orang puasa Pak. Ya, salah satu orang lapar yang bisa diceramai adalah orang puasa Ramadan. Coba sampai ini bulan bukan Ramadan, 11 bulan yang lain tak ceramai. Ustaz, aku lapar, ngomong wedang bar, jajan es, mau minum kopi, betul nggak Pak? Cuma karena puasa, lapar belayu neng diu ya luwe. Ini ada temen yang ayo sore jalan-jalan,
Jalan-jalan kemana toh? Mau lagi lapar gitu jalan. Ayo ngadem kemana? Ngajak ke puncak. Lah bulan Ramadan ngajak ke puncak, lu ngapain di puncak? Ya kagak, kita mah sholat tarawih di masjid tahun. Terus habis tarawih ngapain? Ya tadabbur alam, bahasa lu toh kayak orang keren, kayak orang bener aja lu. Di sana banyak maksiat, ngeri. Udah nggak usah jalan-jalan ngadem, di sini yuk adem. Kalau di Pondok Kancang di mana aja dari sini panas pakai AC. Insya itu namanya fokus kita menyelesaikan Ramadan. Kan tadi kau usah dipikir puasa jalan tiba-tiba besok udah ke-7, tiba-tiba ke-8. Tarawih itu satu bosan. Saya ini sholat di musola saya 23 rakaat. Nek orang kuat 23 rakaat boleh nggak 11? Boleh Pak, tenang aja. Yang kuat 36. Yang kuat 23 malamnya tahajud lagi, 2 tahajud, 2 tobat, 2 sholat hajat. Jangan witir lagi ya Bu nyuwun sewu ya. Kalau jenengan bangun malam, aku Pak Ustadz biasanya jam 2 islami ngapain? Kencing doang. Habis kencing wudu, terus ngapain? Sholat tobat 2 rakaat, terus sholat tahajud 2 jadi 4 kan? Sholat hajat 2 jadi 6. Terus perlu witir gak Ustaz? Jangan witir lagi. Kenapa? Karena tarawih tadi kita sudah pakai witir. Witir artinya ganjil. Ganjil ketemu ganjil. Ganjil ditambah ganjil, jatuhnya jadi genap. Padahal Allah itu suka kepada yang ganjil. Innallaha witrun, Allah itu esa, satu. Dan yuhibbul witro, Allah mencintai kepada yang ganjil. Maka kalau malam hari sholatnya harus diakhiri dengan yang ganjil, insya Allah. Fokus keempat tadi Ustaz. Yang pertama Al-Jannatu Mustaqadalah Bainatwal. Yang pertama Talil Quran. Talil Quran. Orang yang baca Quran yang dirindukan surga. Yang kedua Wamut Emil Jihan, yang biasa ngasih makan kepada orang yang sedang kelaparan. Kemudian wahafidil lisan, menjaga lidahnya. Wasoimi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Karena ibu udah ngerjain 4 ini, dijamin surga. Amin Bu. Amin. Saya tanya, talil Quran, ibu baca Quran enggak? Baca kan? Beres surga. Bapak baca? Beres surga. Pertanyaannya bacanya, saya belum khatam Ustaz, ini kan hari ke-7. Saya tuh kalau baca Quran baru 2 menit udah ngantuk Ustaz. Nah 2 menit udah ngantuk. Ning main WhatsApp 2 jam kuat, main TikTokan 3 jam ya. Tapi kalau Quran enggak tahu tuh setan, kata Pak Ustaz Cak Nur kemarin katanya kalau bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Loh ini aku kok mau Quran kok ngantuk lah. Setan dibelenggu ya setan. Diri kita ini harus lawan. A'udzu billah. Lawan itu Bu. Setan kalahnya dengan apa? Takbir. Allahu Akbar. Jadi bisa juga dengan Allahu Akbar, bisa dengan auzubillah. Atau kalau ngantuk strateginya baru 2 lembar ngantuk, ke air wudhu, keran wudhu lagi, baca Quran lagi. Seger nggak? Seger. Itu teknik strategi biar khatam Quran Bu. Aduh Pak Ustaz, sehari 1 juz, roman-romannya orang kuat saya Pak Ustaz. Ya terserah Ibu. Itu manajemennya masing-masing punya cara. Ya saya boro-boro, ya kalau emang boro-boro ya udah sedapatnya Ibu aja. Kalau saya sebulan nggak khatam gimana Pak Ustaz? Ya nggak dosa. Nggak dosa sih, nggak dosa nggak apa-apa. Tapi sebaiknya karena ini bulan suci, bulan Ramadan, bulan diturunnya Quran juga bulan suci Ramadan, maka sebaiknya khatam Al-Quran minimal 1 kali. Syukur diulang lagi. Kalau nggak sampai khatam, ya nggak dosa. Saya ulangi, jangan jadi beban Ibu ya. Atau Ustaz kamu tadi kalau nggak baca Quran dosa enggak, salah itu, salah perspektif. Tapi orang yang ingin dirindukan surga, orang yang rajin membaca. Contoh Ibu ada jam istirahat, biasanya mau mau makan, mau minum siang hari, ya karena nggak bisa makan, Quran lagi. Ada waktu kosong, Quran lagi. Nggak ada kerjaan kantor, Qurannya menemani, baca lagi. Insya Allah.
Allah. Yang kedua, mood emergency. Saya minta Bapak Ibu cek saldo ATM pulang dari ceramah. Wah, benar kata Cabur nih, berkah. Mudah-mudahan aja pulang dari negeri ceramah ATM Bapak Ibu saldonya nambah. Amin. Amin itu dulu Pak, entah dari mana itu urusan Allah. Saya pernah baca sholawat ke ATM. Padahal saya cek sebelumnya 500.000. Saya pencet 2 juta keluar tuh kenapa ya Pak? Ini keajaiban belum? Jenengan orang bank ya. Saya pernah itu. Saya pencet pokoknya 2 juta bodo amat. Ya Allah saya lagi butuh, keluar itu 2 juta. Terus saya tahu bank di WJB, saya maaf ya, mesti nggak boleh nyebut ini kode banknya. Bank tertentu nggak ada uangnya, saya pencet 500 keluar juga. Itu keajaiban apa? Bos? Pokoknya dunia ini Allah yang ngurusin, itu bisa seperti itu Pak. Tapi Bapak kalau praktek ya, kalau nggak dikabul jangan nyalain saya. Kata Ustaz Camur tadi baca sholawat dulu masuk ATM. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kebangetan banget kok nggak ada saldo. Sampai pencet kalau nggak ada keluar duit ya jangan nyalain saya. Itu masing-masing tergantung amalnya. Mintanya ke Allah, nahnu narzuqukum, Allah yang memberikan rezeki. Insya. Tapi bukan maling loh Pak. Aku kan gak duwe ilmu maling, gak tahu ATM pin apa segala macam cara kan gak bisa. Kita hanya murni minta kepada Allah. Min haitsu bisa aja kan saudara saya transfer atau saya habis ceramah dari mana karena dia puas dengerin ceramah, nomor rekeningnya mana Cakmur dicek seret, Haji Murtimin rekeningnya ada 7 di BCA, ada BRI, Mandiri, BNI, tiba-tiba ditransfer bisa nggak? Ya bisa aja. Saya juga punya rekening yayasan. Tiba-tiba ada uang masuk, ya alhamdulillah mungkin anak buah saya, penyuluh, atau penghulu, atau orang kawan, orang mana, apa ketua majelis taklim yang ngasih, bisa nggak? Sangat bisa. Namanya min haitsu la yahtasib. Nah, mood emergency kita sore ini berbagi. Dikit lagi habis. Yang ketiga, hafidz lisan. Jaga lisan kita, termasuk saya, Bapak Ibu, kita di perkantoran hati-hati. Pas memasuki bulan suci Ramadan, maafin saya ya Nek, banyak dosa, bapak, mertua, anak, sama anak minta maaf boleh? Ibu sama suami, kalau kemarin ibu gengsi kan, 7 hari belum minta maaf, kan mana? Pak, aku aneh Pak, bener, dosa gua ke Pak. Maafin saya Pak, puasa saya biar berkah, biar diterima Allah. Dosa saya biar diampuni Pak, ridhoi saya sebagai istri. Selama ini pengabdian saya kurang baik kepada Bapak. Saya melayanin Bapak tapi sambil ngomel-ngomel, bikin kopi sambil marah-marah, nyambel sambil ditutuki, cabai ditutuki. Nah, yang bagus Ibu harusnya punya bakat seni hadroh. Lagi marah masuknya, patung, dang-dang, pukul aja itu kencang-kencangnya. Ibu harus punya hobi musik dong, boleh. Musik hadroh, musik islami. Jika lagi ribet, lagi punya nama laki kan bisa. Apresiasinya ke situ. Itu yang keberapa? Hafidz lisan. Jadi jaga lisan kita. Terakhir apa tadi Pak Ustaz? So ini bisa hari Ramadan. Berpuasa di Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita kurang 23 hari lagi tuntas. Amin. Dan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, di kanan kiri kita sudah ada bendera kuning, meninggal dunia. Urung poso mati, baru poso 3 hari mati, belum puasa dia sakit dirawat di rumah sakit, betul nggak? Teman saya masya Allah di grup innalillahinya tiap hari. Nah kita masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, amin. Diberikan kesehatan lahir batin, bisa ketemu minal aidin wal faizin, bisa pulang kampung masing-masing selamat sampai tujuan, silaturahmi dengan cangcingnya babe, keluarga kita berkah semuanya insyaallah, amin ya robbal alamin. Demikian ceramah saya, nggak usah tinggi-tinggi tapi memberikan motivasi ibadah. Insyaallah kita semangat, karyawan bank kerjanya tetap disiplin, motivasinya tetap tinggi, kinerjanya tetap bagus, loyalitas kepada atasan dijaga, insyaallah THR akan ditambahi oleh atasannya, amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.